Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya ingin menyapa selamat pagi, shalom semuanya. Yang di lantai 3 boleh lambaikan tangannya. Selamat pagi. Terima kasih untuk kedatangannya. Di RSG juga boleh lambaikan tangannya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita akan merenungkan satu tema. Dengan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Walking with Obedience atau berjalan dengan atau di dalam ketaatan. Nah, terambil dari Ulangan pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya mengundang kita semua untuk membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari atau jemaat yang dikasihi Tuhan membacanya ayat 12. Demikian kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan boleh menyaksikan di slide yang sudah saya cantumkan ya, Alkitab terjemahan 2. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat 13, juga bukan di seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ayat 15, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah mereka yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita memulai merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melihat satu video untuk mengantarkan kita masuk ke dalam perenungan hari ini. They're gonna fail. Look at Mama. Mama is gonna go downstairs. I have to go get some work done. While I'm downstairs, I don't want you to eat any candy or marshmallows or cookies. When I come back upstairs, then you can eat them. Don't eat any. I'll be right back. No food. Yes. Hold your arms. Wait until we come back and then we can eat it, okay? She's touching. Don't eat it, James. Hey, Jamesy, no. Jamesy, you put that back. Hey, Mommy, I had a problem. Jamesy just touched. Hey, Jamesy.
can you please not eat food? Yeah. Hey, Jamesy, can you wait for my parents? Yeah. Okay, James. And so no eating food. That's what Mom said. Yeah, no eating food. No eating food. That's what Mom said. I can just hear him. No eating food. No That's what eating- Mom said. No eating food. No, you cannot eat food. Pee. Hey, Mommy, we're cleaning it up. Don't worry. Just a little over a counter. Okay, time's up. We're coming. Let's see if it's still there. Hey, Dad. What happened? Jamesy didn't follow the rule. They didn't eat the cookies. Good job waiting. I'll lick it. I'm surprised they didn't eat the cookies. Then I'll lick it. Okay. George, did you eat any of the candy when Mom was gone? Mm-hmm. Were you obedient? Good job. Did you help your sister? Yeah? Was James obedient? No. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, video tadi adalah video tantangan ya kepada dua orang bersaudara, apakah mereka taat atau tidak ya atas perintah dari kedua orang tuanya. Anak gedang itu berusaha taat sembari dia berusaha dengan sekuat tenaga buat adiknya itu juga ikut taat gitu. Jangan ambil, tunggu sampai mama datang, papa datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam hidup kita. Kita butuh seseorang untuk mengingatkan atau menegur kita supaya kita tetap berada di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan atau kita tetap di on the right track. Waktu kita berjalan di jalan raya, kita butuh tanda-tanda atau rambu-rambu untuk mengingatkan kita kalau kita sedang berjalan di jalur yang benar. Bukan verboden, Bapak Ibu. Ya, satu kali saya berjalan di klinik Regina Eye gitu ya. Saya baru periksa mata, melihat apa mata saya tambah minusnya berapa. Lalu saya langsung belok ke kanan ya, di sebelah Regina Eye. Itu verboden, hanya satu arah. Dan saya masuk ya. Dan puji Tuhan di depan saya patroli polisi ya. Saya langsung disuruh minggir. Saya bertanya, kenapa Pak? Kamu nggak tahu ya, ini satu arah. Wah, saya orang baru. Oh, nggak ada yang baru. Kamu nggak lihat peleng di sana ya? Oh ya Pak, saya minta maaf. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya dibawa ke pos dan saya harus menyerahkan STNK. Dan 2 minggu lagi saya harus datang ke kantor kejaksaan untuk membayar denda ya. Jadi rambu-rambu itu kita perlukan supaya kita tetap berada di jalur yang benar. Dan memang kita di dalam hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak bisa berjalan seorang diri. Kita butuh rekan ya, butuh sahabat, ya, butuh seseorang yang memberitahu, jangan lewat situ ya, lewat sini. Ini jalan yang benar. Kita butuh seseorang yang memperingatkan kita untuk mari kita berjalan bersama di dalam ketaatan kepada Tuhan. Siapa saja itu yang mengingatkan kita. Bisa pasangan kita bagi yang berpasangan ya. Kalau yang belum berpasangan ada teman, ada rekan. Bisa juga orang tua kita atau anak kita mengingatkan kita bahwa kita sudah berjalan, sudah lewat dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Bisa siapa lagi? Banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita supaya tetap berjalan di dalam ketaatan. Walking with obedience. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan mengirimkan orang-orang yang mengasihi saya, yang selalu mengingatkan. Terutama orang tua. Lebih khusus lagi mama ya. Itu selalu mengingatkan, mendoakan. Hati-hati kamu ya pelayanan ya. Jaga diri baik-baik. Itu selalu ya di akhir telepon selalu mengingatkan demikian. Karena dia juga aktif pelayanan ya di gereja. Juga di sekolah dia badan pengurus. Jadi dia selalu melihat, hati-hati kamu pelayanan ya. Jaga diri baik-baik. Itu selalu diingatkan di akhir telepon.
Waktu di kampus saya bersyukur punya teman-teman yang selalu mengingatkan, kami saling mengingatkan kalau sudah jam 11 malam, itu lampu harus dimatikan ya, jangan nyala. Mengganggu teman-teman yang lain yang mau istirahat. Meskipun tugasmu belum selesai, besok mau dikumpul saya tahu kamu mau sedikit begadang ya, karena kalian belum selesai. Tapi tolong ya, pakai lampu kecil, jangan nyalain semua lampu. Itu kami selalu bersyukur ya, ada yang mengingatkan. Ada dosen yang mengingatkan, nilaimu hari ini, semester ini kurang ya. Coba ditingkatkan semester depan. Ada konselor yang selalu mengingatkan bagaimana progres ya pertumbuhanmu sepanjang semester ini. Bersyukur ada orang-orang yang dikasih. Di gereja saya juga bersyukur ya, ada majelis yang mengingatkan ya, supaya kita tetap berada di jalur yang tetap ya, yang Tuhan sudah tetapkan. Ada rekan-rekan hamba Tuhan, ada juga jemaat yang mengingatkan supaya saya tetap berada di dalam jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Dan Tuhan, saya bersyukur akan hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan kita juga itu bertindak sebagai orang tua. Ya. Dia mengingatkan kita semua. Bahkan dia adalah orang tua yang baik. Dikala ada orang tua yang tidak peduli anak-anaknya. Dikala ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia akan memberikan perintah dan instruksi melalui firman-Nya kepada kita. Dan perintah Tuhan itu pasti membawa kepada kehidupan. Perintah Tuhan bukan membawa kita kepada kematian atau kecelakaan. Karena itu firman-Nya adalah jalan kehidupan. Dan firman Tuhan yang kita baca di dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan 20 itu ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu keberadaannya, cintanya itu ada di dalam firman-Nya. Dia mengikat diri kepada Bapak, Ibu, dan saya melalui firman-Nya. Karena itu di dalam ayat 12 dan 13, di sana dikatakan firman Tuhan itu dekat dengan kita. Ya. Dia bukan ada di langit tempatnya, ya, atau dia ada di seberang lautan. Tetapi dia dekat dengan kita. Di hati dan mulut kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan itu diberikan kepada umat Israel melalui Musa. Ketika Musa naik di atas Gunung Sinai, dia menerima 10 hukum untuk disampaikan kepada umat kesayangannya, kepada anak yang dikasihinya, biji matanya, yaitu umat Israel. Sehingga umatnya tidak perlu lagi pergi naik gunung untuk mencari di mana firman Tuhan, di mana engkau berada. Gak perlu lagi pergi ke tempat lain, apalagi ke bangsa-bangsa lain untuk mencari di mana firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diberikan kepada mereka melalui Musa. Yang penting sekarang adalah mereka harus melakukannya dengan setia di dalam kehidupan setiap hari. Itu yang terpenting sekarang. Bukan hanya Tuhan mengingatkan mereka ya, tetapi Tuhan ingin mereka melakukannya dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak mereka ya. Pada waktu makan, sedang dalam perjalanan, pada waktu berbaring, bahkan bangun tidur. Dalam Ulangan 6 pasal 6 ayat 9 saya bacakan bagi kita. Bagaimana firman itu sudah diberikan kepada mereka pada hari ini dan ditaruh di dalam hati mereka. Untuk mereka ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Membicarakannya pada waktu duduk makan, sedang dalam perjalanan, ketika berbaring dan bangun tidur. Firman menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan umat Israel. Bahkan dikatakan harus kamu ikat sebagai tanda pada tanganmu supaya selalu ingat ya, dan menjadikannya lambang di dahimu. Dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbang kotamu. Supaya mereka selalu tahu bahwa firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri itu dekat dengan mereka. Dan yang terpenting adalah sekarang apa yang harus kalian lakukan, yaitu taat kepada firman Tuhan.
di dalam kehidupan setiap hari. Nah, mengapa perlu melakukan firman Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam ayat 15 kita akan baca di sana. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan." Maksudnya apa Bapak Ibu saudara-saudari? Bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian pasal 1. Tuhan berfirman, maka jadilah terang. Ya. Bumi dan segala isinya Tuhan menciptakan lewat perkataannya. His words. Maka semua jadi. Dan firman itu penting, perlu bagi kita. Karena itu adalah jalan hidup kita. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, penulis Alkitab tidak sedang mengatakan bahwa manusia itu bisa hidup karena melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita baca ini tidak sedang mengatakan bahwa kita hidup karena melakukan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang kita baca itu ingin menyatakan bahwa karena kehidupan itu sudah dianugerahkan kepada umat Israel waktu mereka waktu mereka di Mesir, sekarang kamu melakukan firman Tuhan. Jadi bukan melakukan dulu baru mendapat hidup, tetapi karena hidup sudah dianugerahkan terlebih dahulu, baru ya mereka melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada mereka, ingat firman itu dekat kepadamu. Yang kamu perlukan adalah sekarang, lakukan firman Tuhan itu. Aku sudah memberikan hidup yang merdeka kamu. Kamu bukan lagi di bawah penguasaan bangsa lain, tetapi kamu sekarang independen dan harus bergantung kepada aku sebagai sumber kehidupan. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan memperoleh hidup, melainkan respon atas hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana umat merespon kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita akan perhatikan ya, dari ayatnya yang sebab hari ini, ayat 16, saya bacakan bagi kita. Sebab pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Responnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, mengasihi Tuhan berarti kita hidup dengan dan bersama Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita sedang hidup dengan dan di dalam Tuhan. Maka hidup kita akan mencerminkan kasih itu. Dan orang-orang di sekitar kita akan melihat dan merasakan betapa kita orang yang penuh kasih di dalam kehidupan ini. Dan itu tandanya kita hidup dengan dan di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Dan kalau kita menolak ya untuk taat kepada firman Tuhan, kita menolak mengasihi Tuhan, maka kita menolak Tuhan secara langsung. Kita menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan. Atau kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita yang tentukan kemana arah hidup kita. Bukan Tuhan, bukan firman Tuhan. Saya yang tentuin siapa orang yang saya kasihi. Bukan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, respon kita adalah berjalan di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Berjalan di jalannya berarti membiarkan Tuhan itu menuntun hidup kita. Bukan diri kita yang kita independen ya, tuntun diri kita, tetapi berjalan di jalannya membiarkan Tuhan itu atau firman Tuhan menuntut arah langkah hidup kita. Kita enggak ditentukan oleh perkataan orang lain. Orang lain mau ngomong apa, ya kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita enggak perlu dengar. Karena
berjalan di jalannya berarti membiarkan kita dipimpin oleh firman Tuhan dan menuntun hidup kita sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Meski Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi fokusnya adalah kita ditentukan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Itu respon ketiga. Ketika kita sudah memperoleh kehidupan dari Tuhan, maka respon ketiga, ya kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ayat 16 tadi dikatakan bahwa kita berpegang kepada peraturan, ketetapan dan perintah. Itu semua adalah firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Berpegang pada firman-Nya berarti kita melekat kepada Tuhan yang sumber kehidupan itu. Kita masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Di luar daripada itu, maka pasti kita akan binasa. Kalau kita hidup melawan firman Tuhan, menjauh dari firman Tuhan, maka di dalam ayat 17, 18 di sana dikatakan, jika hatimu berpaling, kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitakan kepadamu pada hari ini, kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Jadi kalau kita hidup di luar dari firman-Nya, sengaja menjauh, itu artinya kita ingin menjauh dari kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan firman Tuhan katakan di luar firman Tuhan, kamu pasti akan binasa. Itulah sebabnya di ayat 19, Tuhan itu memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi ya, di hadapan kita. Bahwa pilihan kepada firman Tuhan adalah pilihan yang serius dan sungguh-sungguh. Engkau pilih firman Tuhan atau enggak. Langit dan bumi akan menjadi saksimu. Dan Tuhan dengan tegas mengatakan, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Tuhan ingin mengatakan, pilihlah hidup, artinya pilihlah aku sumber kehidupan. Jangan pilih yang lain. Engkau pilih hidup, pilihlah aku. Jadi kekasih hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memilih hidup berarti memilih Tuhan. Artinya kita mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan melekat kepadanya. Kalau kita pilih hidup. 3. Kalau kita pilih Tuhan, kita pilih hidup artinya kita memilih untuk mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan melekat kepadanya. Sehingga puncaknya di ayat 20 di sana dikatakan, ketika firman Tuhan berkata, dialah hidupmu dan yang membuat kamu tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Dialah hidupmu, ini puncak Bapak Ibu. Kalau kita memilih hidup, artinya hidup ini bukan sekedar kita panjang umur saja. Ya. Sekali lagi, kalau kita memilih hidup, hidup bukan sekedar kita panjang umur di dalam dunia ini, kita mencapai segala pencapaian, keberhasilan, kesuksesan, bukan sekedar itu. Kalau kita memilih hidup atau memilih Tuhan, maka kita berjalan di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya yang sudah memberikan hidup bagi kita dan bagi orang-orang terdahulu yang juga hidup taat kepada Dia. Jadi kalau kita memilih hidup, maka artinya hidup ini kita pilih Tuhan. Atau kita tidak sekedar hidup dan minta Tuhan supaya saya panjang umur, Tuhan supaya usaha saya berhasil, Tuhan supaya anak saya bisa berhasil dalam ujian, dimasuk dalam perguruan tinggi yang baik dan bagus. Bukan sekedar itu, tetapi waktu kita memilih Tuhan atau hidup ini kita memilih untuk bersekutu bersama
dan di dalam Dia melalui firman-Nya. Dan kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang dipanggil, termasuk mereka yang di masa lampau, yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. The words become flesh and dwell among us, dan tinggal di antara kita, di tengah-tengah kita, yakni Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita melihat dengan jelas bahwa firman itu benar-benar dekat dan hadir ya, di dalam kehidupan manusia. Dan Yesus Kristus adalah penggenapan dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan 20. Itu sebuah nubuatan bahwa firman itu memang akan dekat dengan kita di dalam Yesus Kristus. Dia bukan ada di langit tempatnya atau di seberang lautan, tetapi di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan mendekatkan diri kepada manusia. Karena itu Tuhan tidak menyuruh Bapak Ibu dan saya untuk naik ke atas ya, untuk menemukan kehidupan. Ya. Bukan untuk pergi menyeberang ke laut seberang sana untuk mendapatkan keselamatan. Tapi Tuhan sendiri yang datang mengunjungi Bapak Ibu dan saya. Dia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Menjadi daging dan hidup di antara kita. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." Itu kata Yesus, bukan kata siapa-siapa. Bukan kata orang lain. Dia sendiri berkata, "Akulah jalan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan aku datang supaya orang-orang mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan." Itu firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan demikian kita hidup di dalam dunia ini bukan karena usaha kita untuk memperoleh keselamatan. Bukan karena ketaatan kita, tetapi ketaatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketaatan kita bukanlah usaha untuk memperoleh hidup, tetapi sebuah respon atau jawaban iman atau ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan hidup bagi Bapak Ibu dan saya. Kita taat bukan karena kita takut binasa, tetapi karena kita telah lebih dahulu dipanggil masuk ke dalam kehidupan kekal. Sekali lagi, kita taat bukan karena kita takut binasa. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita taat karena kita sama-sama dipanggil masuk ke dalam kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan, janjikan di dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena kita takut binasa, bukan. Tapi itu adalah panggilan kita sebagai orang yang sudah menerima kehidupan kekal. Respon kita atau ucapan syukur kita. Berjalan di dalam ketaatan, walking with obedience, itu menunjukkan 3 hal Bapak Ibu. Mendengarkan suaranya, mengikuti jalannya, dan hidup melekat kepadanya setiap hari melalui persekutuan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak jalan untuk sukses, jalan menuju kekuasaan ya, melalui banyak cara ya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali memilih hidup. Dari sekian banyak pilihan, kita pilih hidup atau kita pilih Kristus, tinggal bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang ingin menggambarkan tentang walking with obedience
Suatu kali saya pelayanan di Blitar, di Kalam Kudus Blitar. Dan teman saya di gereja Kebangunan Kalam Allah sama-sama di Blitar tetapi berbeda lokasi. Nah saat itu kami karena weekend terakhir ya, kami tidak ikut mobil kampus, kami izin ya di kampus untuk menggunakan motor. Kenapa kami tidak ikut mobil kampus? Karena kami ingin lebih lama pulang ya, kami ingin lebih lama bersama dengan jemaat. Karena itu pelayanan weekend terakhir kami di semester itu. Lalu kami menggunakan motor dan sengaja tidak memilih jalan yang utama yang biasa mobil kampus lewati. Kami ingin mencari jalan alternatif yang lebih indah, lebih baik. Tetapi sebenarnya kami belum pernah melewatinya. Dan satu-satunya pengharapan kami adalah Google Maps. Jadi saya sama teman saya, dia di belakang saya bawa motor, kemudian dia yang menjadi penunjuk jalan karena ada Google Maps di tangannya. Ya, kami sangat nyaman berjalan karena Google Maps mengarahkan dengan baik ya. Sepanjang perjalanan kami gembira melihat, menikmati ya sawah-sawah, pegunungan. Tetapi di tengah jalan kami masuk di suatu perkampungan itu sinyalnya nggak ada dan nggak gerak tuh. Ya, layarnya hidup tetapi posisi kami itu nggak berubah. Dan kami mau balik udah jauh ya. Terpaksa dengan iman kami melangkah, ya, berjalan. Sembari kami bertanya kepada penduduk-penduduk yang kami jumpai, di mana ke desa Wates dan lain sebagainya. Ya, ada yang berkata belok kiri, kami ikuti ya. Ada yang berkata lurus aja Pak, kami ikuti ya. Kami berharap untuk tidak jauh dari tujuan ya. Jangan sampai sudah tersesat. Kami takut ya berjalan ke kiri salah, ke depan kurang meyakinkan. Balik lagi terlalu panjang perjalanan. Bisa terlambat kami ke gereja. Dan puji Tuhan kami akhirnya setelah berputar-putar bertanya, kami dapat jalan yang kami kenal itu menuju ke jalan utama dan kami akhirnya melewati jalan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam hidup ini kita membutuhkan bukan sekadar penunjuk jalan seperti Google Map tadi. Karena itu bisa ada masalah. Kita membutuhkan jalan yang kita lalui, itu jalan yang aman, yang pasti kita akan ikuti, pasti jalannya itu akan membawa kita kepada tujuan lebih dari sekedar penunjuk jalan. Dan firman Tuhan berkata Yesus bukan saja penunjuk jalan, tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Dia bukan yang berkata lewat sini, tapi dia mari kita berjalan bersama-sama pergi ke tujuan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus jalan karena dia sudah melewati jalan kehidupan. Dia taat sampai akhir, dia menderita dan dia mati di atas kayu salib. Dia tahu rasanya atau artinya bagaimana menjadi manusia. Yang namanya penolakan ya, pengkhianatan dia alami. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kehidupan ini, di dalam menjalin relasi dengan pasangan, rekan, kolega, siapapun, kemudian dia mengabaikan kita. Suatu saat dia mengkhianati kita. Bapak Ibu itulah manusia. Dan Yesus sudah melaluinya. Sehingga dialah jalan itu. Jalan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Karena itu ketaatan kita kepada firman Tuhan atau kepada Dia bukanlah beban. Melainkan ucapan syukur kita. Kita taat bukan supaya diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita taat karena kita sedang berjalan di dalam Kristus. Dan seringkali Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk mengingatkan kita. Ayo jalanmu sudah belok, ayo kita sama-sama jalan lagi. Pasangan kita, teman, rekan kita bisa mengingatkan kita. Dan seringkali Tuhan memakainya. Dan bersyukurlah kalau ada saudara-saudari punya rekan, partner kompatibilitas
yang selalu mengingatkan, bahkan berani menegur dengan keras kalau kita sudah terlalu jauh berjalan dari ketaatan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua.